Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, atas izin Allah Jalla wa Ala, kita bersyukur karena nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita. Karena karunia-Nya dan rahmat kasih sayangnya, sehingga kita masih dalam keadaan beriman kepadanya, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan mendapatkan naungan hidayah sampai saat ini. Oleh karena itulah, pada sore hari ini kita merealisasikan syukur kita kepada Allah dengan mempelajari bahasa dari agama kita. Terlebih kita masuk kepada Al-Usbu' Ar-Rabi', pelajaran yang pekan keempat untuk membahas muthala'ah fi ulumil Quran. Alaysa kadzalik ya ummahat? Bala Ustaz. Bala. Baik. Pada sore ini kita akan coba melanjutkan perjuangan kita membaca dan membahas dan memuthala'ah, memahami ayat demi ayat untuk bisa mendapatkan faedah yang lebih besar dalam sudut pandang bahasa Arab. Terakhir kita sampai surat apa, Mahat? Ada yang masih ingat? Al-Kautsar. Al-Kautsar. Ya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan suratul Kautsar yang hanya 3 ayat ya. Oke, kita akan melanjutkan kepada surah berikutnya. Surat apa berikutnya, Ummahat? Al-Ma'un. Al-Ma'un. Ya, dalam surah Al-Ma'un. Ya. Alhamdulillah. Kita masuk ke dalam surah Al-Ma'un berjumlah 7 ayat. Diharapkan Ummahat untuk mempersiapkan mushaf Al-Qur'annya yang ada terjemahannya dari Departemen Agama, dan yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah 3 poin yang harus diingat. Yang pertama adalah terjemahan secara bahasa.
Yang kedua adalah berkaitan dengan susunan, ya, atau kita sebut kaidah dalam bahasa Arab. Yang ketiga adalah berkaitan dengan terjemahan dari Departemen Agama. Ya, baik. Dari judul surah ini adalah Al-Ma'un. Ada yang tahu apa artinya Al-Ma'un? Nah, apa artinya Al-Ma'un ya Umhat? Barang-barang yang berguna. Barang-barang yang berguna. Masya Allah. Al-Ma'una adalah barang-barang yang berguna. Ya. Asal katanya dari mana? Ya, dari kata ma'un. Ma'un, bukan ma'un ya. Ma'un pakai ain. Ya. Artinya apa? Ma'un. Ma'un artinya adalah pertolongan. Ya. Mohon dicatat Ummahat. Ya. Ma'un artinya adalah pertolongan. Ya, kok bisa artinya pertolongan? Karena barang-barang berharga itu digunakan untuk menolong orang. Ya. Kenapa disebut dengan barang berharga? Karena kata kerjanya adalah menolong. Ya, sesuatu yang ditolong, ya barangnya yang untuk melakukan pertolongan namanya adalah barang berharga. Apa yang kita punya kita bantu pada orang lain, ya. Atau kita sebut ma'un itu ma'un itu artinya adalah bantuan ataupun pertolongan, ya, secara bahasa. Baik, langsung saja. Sekarang kita sedikit berbeda metode kita. Ummahat membaca sampai habis, ya, terlebih dahulu, baru nanti akan kita bahas satu ayat, ya, per ayat. Baik, silakan untuk dinyalakan mic-nya, kita Ummahat membaca bersama-sama. Ya, dari ta'awudz ya. Nah, dari ta'awudz wahid, ya, itsnan, salasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون Baik, terima kasih ya kepada Ummahat yang telah membaca surah Al-Ma'un, ya.
yang tadi telah dibacakan dari ayat 1 sampai ayat 7. Ya, syukran jazakumullahu khairan. Baik. Dari surah ini tadi saya sempat mendengar ya, ada bacaan terakhir shadaqallahul azim. Ya, ini sedikit tambahan ya Ummahat. Kata ucapan shadaqallahul azim bermakna indah, betul. Maha benar Allah ya atas segala firman-Nya. Ya, tidak salah. Tapi shadaqallahul azim ternyata tidak ada dalil bahwa setiap bacaan Al-Quran yang kita baca diakhiri dengan bacaan shadaqallahul azim. Maka bagi kita sebagai seorang mukmin yang mau membaca shadaqallahul azim harus punya keyakinan bahwa ini bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi tidak pernah membaca shadaqallahul azim dalam setiap bacaan akhir surat. Bacaan ayat ya, akhir ayat lalu kita baca shadaqallahul azim. Ya, tidak ada dalil yang menjelaskan Nabi membaca hal tersebut. Akan tetapi ada sebagian para ulama yang membaca hal tersebut, ya. Maka tidak boleh menyandarkan bahwa setiap bacaan Quran wajib diakhiri dengan bacaan shadaqallahul azim. Maka ini tidak boleh, ya. Yang boleh adalah ya setiap bacaan Al-Qur'an ya tidak dihukumi wajib untuk membaca shadaqallahul azim. Ya, wa sadaqar rasul misalkan dan maha benar ya Rasul. Nah, ada tambahan terkadang di setiap khutbah biasanya, ya khutbah Jumat. Maka ini tidak ada ya, tidak ada penjelasannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau diamalkan? Kembali kepada niat awal. Kalau niatnya itu adalah dari Nabi, dirutinkan, maka ini tidak boleh diamalkan. Akan tetapi, jika kita membaca sendiri, lalu terkadang kita baca shadaqallahul azim, karena memang kita takjub dengan bacaan ayat tersebut, ya, bukan menyandarkan itu dari Nabi SAW, maka boleh-boleh saja, asalkan kepada niat awal. Ya, bahkan ada yang mengatakan ini terlarang ya bacaan shadaqallahul azim. Maka kita mengambil pendapat pertengahan, tidak menjadi wajib ya bacaan shadaqallahul azim. Fahim tunna insyaallah. Nah, insya Allah. Fahimna insyaallah. Baik, kita lanjutkan Ummahat. Suratul Ma'un, mungkin pernah mendengar kata ma'unah ya. Ma'unah. Pernah dengar kata ma'unah? Ma'unah itu artinya dari akar kata yang sama dengan al-ma'un. Artinya bantuan atau pertolongan. Kita mulai pada ayat pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apa artinya Ummahat? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Masya Allah. Kita lihat terjemahan ya. Iya. Ya, kita lihat terjemahan. Ya. Tahukah kamu orang ya dalam tanda kurung dalam kurung orang yang mendustakan agama. Nah, ya. Kita tahu kata A. Apa artinya A, Ummahat? Apakah? Apakah? Dia sinonimnya adalah hal. Hal artinya apakah? A artinya apakah? Ro'aita dari kata kerja yang telah lampau. Fi'il madhi. Kata kerja lampau. Ini hanya tambahan saja kelas A ya. Artinya telah melihat. Engkau telah melihat. Ditujukan kepada Muhammad. Apakah engkau telah melihat? Atau pernah melihat? Atau pernah tahu? Karena sesuatu yang terlihat bisa diartikan mengetahui ya atau memahami ya, mengetahui sebuah pengetahuan namanya dilihat
Mungkin bisa dilihat kan begitu. Biasanya kalau ada kalimat dilihat itu atau melihat itu sesuatu yang diketahui ataupun mengetahui. Apakah engkau mengetahui? Apakah engkau melihat? Alladzi yukadzibu biddin. Alladzi adalah kata sambung umahat. Di dalam bahasa Arab namanya isim mausul. Umahat nanti belajar di kelas kelas B ataupun kelas D ya. Nanti akan ada pembahasannya tentang alladzi. Alladzi ya. Maka ini semua kata kerja nih umahat. Aro'aita kata kerja. Ya. Yukadzibu alladzi artinya yang ya. Apakah engkau mengetahui ataupun melihat yang yukadzibu? Yukadzibu dari kata kadzabah. Atau pernah mendengar kata kadzab ya? Apa arti kadzab umahat? Dusta. Dusta. Mumtaz ya. Yukadzibu dari akar kata kadzaba yukadzibu. Ini tambahan saja. Sengaja tidak kita tulis karena ya, belum kita bahas. Ya, belum kita pelajari. Sesuatu yang belum kita pelajari, saya tidak akan tulis di papan tulis. Hanya yang kita sudah pelajari saja. Yukadzibu artinya mendustakan. Ya, mendustakan, membohongi. Berbohong dengan membohongi berbeda umat. Ya, berbohong dengan membohongi. Apa bedanya umat? Apa bedanya? Berbohong dengan membohongi. Saya berbohong. Ya, saya membohongi kamu. Ya. Apa bedanya? Berdusta dengan mendustakan. Kalau berdusta itu objeknya adalah orang. Ya. Kalau mendustakan, membohongi, itu objeknya lebih umum. Bisa orang, bisa apa? Sesuatu yang abstrak. Seperti agama, seperti institusi, ya, lembaga, ya. Jadi apakah engkau Muhammad tahu atau melihat orang yang mendustakan biddin? Nah, bi ini huruf apa Muhammad? Huruf jar. Huruf jar. Di mana diakhiri ad-din. Mendustakan apa jadinya? Agama. Din. Agama. Din itu artinya agama. Ya, sudah jadi bahasa Indonesia tuh Mahat. Syamsuddin, Baharuddin, Jamaluddin, ya kan? Saifuddin, ya. Sampai sudah ada panggilannya Udin ya. Udin itu biasanya orang Arab, orang yang kata namanya dari bahasa Arab. Ya. Udin, oh berarti namanya Samsuddin, Baharuddin, Jamaluddin, Imanuddin. Waduh banyak, din-din semua. Ya, itu dari bahasa Arab ad-din, yaitu agama. Nah, ini jadi pertanyaan, siapa orang yang mendustakan agama? Ya. Siapa orang yang mendustakan agama? Apakah orang kafir? Apakah orang munafik? Nah, orang kafir atau orang munafik? Ini masih bertanya-tanya nih. Masih bertanya-tanya, tanda tanya besar. Ini ditujukan kepada orang kafir, mereka mendustakan, mengingkari, atau mendustakan sebagian agama kita. Yaitu orang-orang munafik. Kalau orang kafir mendustakan seluruh agama kita. Kalau orang munafik mendustakan sebagian agama kita. Dia terlihat sholat, terlihat memberikan sedekah anak yatim, ya terlihat baik, tapi di belakangnya
itu ada qulubus syayatin. Hati mereka tuh hati-hati setan semua. Ya. Maka ini kita bisa mencari tahu dari ayat yang kedua, Ummahat. Ya, sampai di sini ayat pertama fahim tunna insyaallah. Fahim insyaallah Ustaz. Fahimna insyaallah. Ya. Hmm. Baik. Ayat yang kedua silakan dibaca Ummahat. Wahid itsnan salasa. وذلك الذي ذلك الذي يدعو يدعو Masya Allah. Fadzalika. Ya, apa artinya Ummahat? maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Nah, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. La haula wala quwata illa billah. Dzalika kata kerja bukan kata kerja, apa namanya? Isim apa Ummahat? Masih ingat? Isyarah. Isim isyarah, ada hadza, hadhihi, dzalika. Mungkin belum kita bahas juga ya isim isyarah ya. Tapi sudah ada kan ya di buku ya? Sudah pernah kita Ada. bahas belum? Pernah Ustaz. Pernah. Dzalika. Artinya itu. Ya. Tapi ada tambahan fa di sini. Apa sih fa ini? Fa ini secara arti maka. Tapi fa ini digunakan ketika menyambung Ummahat. Menyambung ayat sebelumnya. Kan ayat sebelumnya kan bertanya nih, apakah engkau tahu siapa orang yang mendustakan agama? Ya, siapa ya? Oh, maka itu. Lanjutannya, itulah orang-orang ya. Dzalika itu. Alladzi disebut dengan isim mausul. Belum kita bahas ya, sama dengan ayat pertama. Ya. Yad'u. Dari kata kerja kita nggak tulis juga. Dari kata da'a yad'u. Ya. Apa artinya menghardik kalau di buku kan di mushaf artinya menghardik. Menghardik itu apa sih, Mas? Saya ingin bertanya. Fi ayat fi. Mencaci ya Ustaz? Ada orang ya di sini? Enggak maaf. Membentak Ustaz. Mencaci bisa nggak? Ya. Iya. Mohon maaf, Umahat terputus karena sinyal ya di sini sedang ada hujan deras. Bisa terdengar suara anak Umahat? Ya Ustaz, sekarang sudah terdengar lagi. Ya, baik. Kita lanjutkan Umahat. Ya, tadi dikatakan fadzalika dan itulah ya orang yang yad'u menghardik. Menghardik itu apa, Umahat? Mencaci, Memarahi, membentak. Membentak berarti dengan lisan ya, iya. dengan lisan. Kalau memukul nggak? Bisa ya, bisa memukul juga. Kalau bentak enggak. Kalau menghardik nggak tahu Ustaz. Menghardik itu membentak, ya. Apalagi selain membentak. Kalau memukul menghardik bukan? Hah? Menindas Ustaz. Menindas, waduh, agak kejam bahasanya.
menindas. Kalau menindas dia sudah ada secara yang kena itu fisik dan batin ya. Fisik dan batin ya. Nah, agar kita tidak bingung menghardik itu apa, jangan mencari ya definisi menghardik, tapi carilah definisi kata yadu'u dari kata da'a. Yadu'u ya. Dari kata yadu'u. Maka artinya da'a yadu'u artinya adalah menelantarkan umat. Waduh, kok makin bingung ya? Meninggalkan, membiarkan, ya. Kok apa hubungannya dengan menghardik? Nah, tunggu dulu di sini. Kenapa di sini disimpulkan menghardik? Ya, karena diawali dengan menelantarkan umat. Ya, umpama kita punya anak, kita benci anak kita. Tapi sih insya Allah nggak ada ya orang tua yang benci kepada anaknya sampai pada kata yadu'u, meninggalkan, menelantarkan, ya. Umpamanya anak tiri gitu ya. Kan banyak kejadian ya anak tiri. Ditelantarkan, anak yatim ya, ditelantarkan, dimaki. Orang yang ditelantarkan itu pasti dihardik, dimarahi, dihina, ditindas. Ya. Jadi akar kata dari menghardik ya dalam bahasa Indonesia itu ya do'u maknanya lebih luas ternyata bukan cuma menghardik, menelantarkan, membiarkan yang nggak dirawat ya anak tersebut ya, dimaki, dihina ya, dijatuhkan harganya dan ditindas ya. Makna dari yadu'u ya. Al-yatim. Nah, al-yatim. Apa artinya yatim, Mahat? Apa arti al-yatim? Anak yatim. Bapaknya meninggal. Yang tinggal apa? Ditinggal ayahnya. Meninggal. Allah, anak yatim itu anak yang ditinggal ayahnya. Ada bapak-bapak jenggotan, ayahnya meninggal, anak yatim dong. Yang belum balik. Anak yang ditinggal ayahnya belum balik. Mumtaz, Masya Allah. Ya. Yatim artinya adalah mata abuhu wahuwa sagir wahuwa sagiru. Ya, catat untuk ta'rifnya Umahat. Penjelasannya. Al-yatim maknanya adalah bapaknya meninggal dalam keadaan kecil. Masih kecil. Belum balik. Belum ihtilam. Anak TK, anak SD ke bawah ya. Kelas 5 ke bawah. Kelas 4 ke bawah. Itu namanya anak yatim. Ya. Maka anak yatim ya, yang bapaknya meninggal ya, itu dianjurkan dan diajarkan oleh Nabi SAW untuk mencium kepalanya, mengelus dan mencium kepalanya, ya, karena antara aku dengan kafil, orang yang memberikan santunan anak yatim, kahata ini seperti dua tangan ini antara jari telunjuk dan jari tengah berdekatan di surga nanti, ya. Maka poinnya adalah jangan sampai kita menghardik anak yatim. Ya. Menelantarkan anak yatim. Maka menjadi sebuah prioritas. Orang-orang yang dikatakan munafik di sini adalah orang-orang yang menelantarkan anak ya. Beberapa hari yang lalu ada berita ya yang sangat miris kita dengar.
ya, salah satu panti asuhan di daerah Tangerang, Banten, ya, mendapatkan donasi miliaran rupiah, ya, ternyata digunakan untuk apa? Untuk liwat. La haula wala quwata illa billah. Apa itu liwat? LGBT. Ya, di dalamnya ada kemaksiatan. Mungkin Ummahat pernah mendengar berita tersebut. Ini sangat miris sekali. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mendustakan agama, dan layaknya bagi LGBT ataupun yang liwat ini, ya, dalam beberapa riwayat para khalifah ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dilempar dari bukit ataupun gunung sampai dia mati, ada yang dirajam, ada yang dikebiri. Maka selayaknya, ya, akan mendapatkan hukuman yang seberat mungkin, ya, di dunia maupun di akhirat kalau dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahimtunna insyaallah? Fahim insyaallah. Ustaz. Insyaallah. Berikutnya ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Artinya apa, Muhammad? Dan tidak mendorong memberi Makan orang miskin. Ya, subhanallah. Ini semuanya orang-orang munafik, ya. Kalau dia Islam, kalau dia non-muslim, dia orang-orang kafir seperti ini. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Maka hendaklah, yaitu, ya, yaitu siapa mereka ini, ya, tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ya. Apa maksudnya di sini? Ya. Apa maksudnya tidak mendorong, ya, memberi makan anak yatim, Ummahat? Ya, bisa terdengar suara anak? Tidak apa? Bersedekah, Ustaz. Naam. Ya. Tidak bersedekah. Tapi lebih parah lagi, Ummahat. Karena dalam kata kerja ada kata yahuddu. La yang artinya nafiah. Nafiah meniadakan. Dia dan ia tidak. Dari kata habba yahuddu. Umat nanti akan belajar. Habba yahuddu. Apa artinya habba yahuddu? Lebih berat, bukan mendorong lagi. Tidak ada niat untuk mengasih, tidak ada desakan, ya, di dalam hatinya untuk bisa apa? Memberikan ta'am, makanan al-miskin, orang-orang miskin. Nah, di sini ada pelajaran yang Ummahat sudah pelajari, yaitu ta'amil miskin. Ini susunan apa, Ummahat, namanya? Ada yang tahu? Ta'amil miskin. Mudhof ilaih. Ya. Ta'amil apa? Susunan Mudhof apa? ilaih. Mudhof wa mudhof ilaih. Mudhaf. Mumtaz, Masya Allah. Mudhaf wa mudhafun ilaihi. Ya. Dan ia tidak mendorong, dia tidak mendesak di dalam hatinya, dia tidak ada kemauan mengabaikan dan menelantarkan, ya, memberi makan fakir miskin. Bukan fakir, ya, tapi miskin ini. Ya. Siapa orang-orang miskin? Miskin itu dari kata kerja, Ummahat, sakana. Artinya yang punya tempat tinggal. Kenapa orang miskin itu siapa? Orang yang punya tempat tinggal tapi dia kerjanya serabutan, ya, tidak mampu, ya, atau berkebutuhan khusus dan lain sebagainya. Ini orang-orang
miskin. Dia nggak ada rasa ibah kepada orang miskin. Mereka ini orang yang mendustakan agama. Lanjut ayat yang keempat. Fawailul lil musallin. Apa artinya, Ummah? Maka celakalah Maka orang yang celakalah orang sholat. yang sholat. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Loh, ada apa dengan orang yang sholat kok dicelaka? Bukankah sholat adalah sebuah ibadah yang mulia yang akan pertama kali dihisab, dihitung di hadapan Allah di hari kiamat? Tapi kenapa orang yang melaksanakan sholat dianggap celaka? Ada apa? Kan begitu. Artinya maka wailun itu artinya celaka, umat. Ya, wailul lil mutaffifin. Ya, dan banyak kata wailun di dalam ayat Al-Quran. Maka celaka li ada namanya melaksanakan ibadah sholat. Jumlahnya banyak di sini. Celaka orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat. Ada apa? Ibadah sholat yang agung, ya, lalu diperingatkan oleh Allah. Celaka nih, hati-hati yang sering sholat. Ada apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Apa artinya, Ummah? Itu Orang orang-orang yang lalai terhadap lalai terhadap sholatnya. sholatnya. Orang yang lalai terhadap sholatnya. Yaitu yang lalai terhadap sholat. Ustaz. Putus-putus ya Ustaz. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholat. Maksudnya apa? Oh iya, bisa terdengar suaranya, Ummah? Tes, Ya, bisa Ustaz. terdengar? Sekarang udah Ustaz. Ya. Sudah jelas atau belum suara anak, Ummah? Tetap Ustaz. Putus-putus Ustaz. Sudah. Putus lagi. Iya. Sekarang sudah jelas belum? Sudah Ustaz. Sudah ya. Qadarullah memang cuacanya lagi hujan deras ya, Ummah. Petir ya. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Aini juga ya. Karena kami berdomisili di Bogor, qadarullah cuaca sedang hujan dan juga petir. Jadi mohon maaf apabila ada gangguan-gangguan ya, Ummah. Baik, kita lanjutkan, Ummah. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Ya, dalam salatnya ada kelalaian, mungkin kurang khusyuk dalam salatnya. Ya, para ahli mufassirin mengatakan bahwa orang-orang yang tidak menghargai serta melalaikan pelaksanaan waktu-waktu salat. Nah, siapa mereka? Mereka adalah orang munafik. Ini sudah jelas nih, mereka adalah orang munafik. Ya, ketika sholat mereka kusala dari jamaknya kaslan, malas mereka kalau sholat. Ya, makanya di ayat yang ke-6 dikatakan alladzina hum yuraun. Apa artinya, Ummahat? Yang berbuat ria. Ria. Yang berbuat ria. Alladzina hum yuraun. Mereka orang-orang yang melakukan ria. Ria itu dari kata ro'a yara, melihat. Nah, ini yang menjadi pembeda. Kenapa orang disebut ria? Karena dia ingin dilihat orang lain. Ingin dilihat baik oleh orang lain. Disebut dengan ria. Ada satu lagi ya perbuatan syirik kecil yang namanya selain ria sum'ah. Dari kata sami'ah. Yasma'u. Ingin didengar.
oleh orang lain, didengar kebaikan orang lain. Oh, itu si fulan. Si fulana itu Masya Allah sholatnya rajin, ibadahnya rajin. Ingin dilihat, ingin didengar. Satu paket itu riya dan sum'ah. Dan itu ciri-ciri ada orang mana? Orang munafik. Ya, nggak mungkin orang kafir karena orang kafir tidak sholat. Ya, yang paling mendekati adalah orang-orang orang-orang munafik. Fahim tunna insyaallah. Insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Dan ayat yang terakhir wayamna'unal ma'un. Artinya apa, Mahat? Dan yang Dan memberikan bantuan. memberi bantuan. Naam. Dan enggan memberikan bantuan. Ma'un artinya bantuan. Kok judulnya barang-barang berharga? Nah, tadi ya sudah dijelaskan. Ya. Karena sesuatu yang berharga itu untuk membantu orang lain. Ya. Orang yang kita bantu, ya, kita akan berikan yang terbaik. Baik itu barang-barang berharga ataupun jasa kita, usaha kita. Dan usaha kita adalah usaha yang paling berharga menurut orang yang dibantu. Ya. Wa yamna'unal ma'un. Bukan enggan sebenarnya di sini Ummahat. Yamna'u dari kata mana'a. Mungkin pernah mendengar kata mamnu'. Mamnu'un. Mamnu' minas sarf. Masih ingat Ummahat? Fatimatu, Zainabu, ya. Khadijatu itu disebut dengan isim mamnu' minas sarf. Isim yang tidak boleh ditanwin. Nah, asal katanya sama. Mamnu' dari kata mana'a yamna'u. Dalam kata kerja artinya melarang. Jadi bukan enggan lagi. Ya. Mereka melarang memberikan bantuan. Ya. Ada saudara-saudara kita yang kena gempa, kena musibah. Ya. Saya dapat info terbaru ya dari jamaah saya yang ada di Filipina. Sekarang sedang terjadi badai besar Ummahat. Ya. Badai besar yang mengakibatkan ada salah satu masjid 50 km dari kota Manila itu banjir, tidak bisa digunakan. Ya, rumah-rumah banyak yang rusak. Ya. Lalu hati kita tidak terketuk untuk apa? Setidaknya mendoakan. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina nggak ada kontribusinya bagi orang-orang yang beriman kecuali apa? Kalau tidak mampu dengan harta, jiwa dan raga, maka yang paling utama adalah ad-du'a. Silahul mu'min. Senjata paling ampuh seorang mukmin adalah apa? Ad-du'a. Doa. Kita doakan saudara kita yang dibakar hidup-hidup, para penghafal Al-Quran di Gaza. Kita doakan agar mereka ditempatkan di dalam Jannatul Firdaus. Ya, bagi mereka yang terkena musibah, semoga Allah berikan kesabaran bagi mereka. Kita ikut prihatin dengan keadaan di sana. Dan bagi musuh-musuh Allah, semoga Allah berikan azab sesegera mungkin. Kekalahan di dunia maupun nanti di akhirat selama-lamanya. Ya. Hal min soalin, ada yang ditanyakan Ummahat? Apakah suara Anda masih putus-putus Ummahat? Udah jelas Ustaz. Jelas. Baik. Ada yang ditanyakan Ummahat? Silakan. Kita buka sesi tanya jawab berkaitan dengan surah Al-Maun ataupun di luar tema boleh ya. Silakan. Ibu Pipin biasanya rutin nih Ibu Pipin bertanya. Tadi mau nanya itu tapi takut panjang. Soal Palestina itu hikmahnya, maksudnya perang itu kan kayaknya udah berpuluh tahun kali ya Ustadz ya.
Ribuan ya, sudah Iya, ribuan. Sudah iya ribuan sudah tahun. ribuan, Masya Allah gitu kan. Hikmah Mm-mm. apa buat kita, terus kenapa maksudnya bantuan itu nggak segera datang, terutama ditampakkan di dunia kepada orang-orang itu Ya. yang kafirnya. Nah, itu aja Ustaz. Ya, ya, Masya Allah, tabarakallah, pertanyaan yang luar biasa ya. Teruntuk kita yang di negeri yang aman. Baldatun thayyibah, negeri yang baik. Menurut kita baik. Kita harus berhusnudzon dengan negeri kita ya. Berbaik sangka dengan negeri kita, presiden yang baru terpilih. Meskipun masih banyak kekurangan, kita doakan. Ya, kita masih diberikan keamanan itu luar biasa. Kalau bicara hikmah sangat banyak, Umahat. Di antara hikmahnya kita belajar bersyukur. Di negeri yang kita cintai ini semua ada, di mana mereka saat ini sedang kelaparan, kesusahan, terjajah oleh para Zionis Yahudi. Tidak boleh kita menghina dengan ucapan Israel ya. Karena Israel adalah nama lain dari Yakub alaihi salam. Makanya kita bilang apa? Zionis Yahudi, la'natullah. Ya. Mereka menjajah ya. Lalu apa pertolongan Allah? Ya, yang nampak oleh kita ataupun yang tak nampak oleh kita. Sangat banyak umat yang mungkin kita tidak ketahui. Ya. Tapi ingatlah bagaimana para nabi terdahulu juga pernah dijajah oleh kaumnya. Apakah mereka diberikan kemenangan? Semua mereka akan diazab oleh Allah. Dari kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, Allah binasakan. Kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh, Allah binasakan. Secara langsung kontan di dunia. Ya. Kenapa Bani Israel tidak secara langsung? Dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi. Karena ini menjadi pelajaran untuk umat Islam. Ya. Dan menjadi momentum untuk kita saat kita terzolimi. Apa itu? Doa yang terzolimi akan mustajab. Di antara hikmah, kalau kita melihat saat saudara-saudara kita sedang terzolimi, kita pun merasakan orang-orang yang terzolimi, kita mendapatkan doa yang mustajab. Itu momentum untuk kita untuk banyak berdoa kepada Allah. Tapi kenapa pertolongan belum datang juga? Belum datang bukan berarti tidak datang. Ya, kan ada masanya di mana Allah akan menolong hamba-hambanya yang beriman. Dan pertolongan Allah bukan hanya sekedar kemenangan, tapi terkadang pertolongan Allah dalam bentuk mati syahid di sana, dalam bentuk orang-orang yang syuhada, orang-orang yang berjihad di jalan Allah lalu wafat dalam keadaan ya mati syahid, ya masuk surga tanpa hisab. Itu pertolongan Allah. Tapi jangan mengira pertolongan Allah itu hanya sebuah kemenangan. Bagaimana pada peristiwa perang Uhud ya, umat mungkin pernah mendengar. Oh, perang Uhud itu kalah umat Islam. Lebih banyak jumlahnya daripada orang-orang kafir Quraisy. Tapi kenapa Allah berikan pelajaran untuk kaum umat Islam itu kalah? Di antara hikmahnya bagi orang-orang yang gugur di medan perang seperti Hamzah, paman Nabi SAW, itu wafat mati syahid. Jadi tidak ada takdir yang buruk menurut umat Islam. Tidak ada takdir yang buruk menurut orang-orang yang beriman. Dijajah, bukan membela negara, membela harga diri, membela diri, ya, harta, ya, menjaga harta, martabat, kehormatan di jalan Allah, lalu dia wafat, maka fahuwa fi sabilillah. Mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Mereka bahagia. Mungkin terlihat bersedih, mungkin terlihat ya hina dan lain sebagainya, ya, karena mereka umat Islam kalah di Gaza. Tapi ingatlah janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mati syahid akan mendapatkan Jannatul Firdaus, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Maka sudut pandang mindset kita harus dirubah, umat.
Sampai kapan perang ini terjadi? Sampai datangnya hari kiamat. Sampai yang ditunggu-tunggu oleh yang namanya orang-orang Yahudi, Mesias. Itu Dajjal dalam versi Islam. Mesias adalah anti mereka menyebutnya orang-orang yang akan menguasai seluruh dunia dan menjadikan dunia ini aman menurut orang-orang Yahudi. Ya, menurut orang-orang Nasrani mereka akan menunggu Mesias versi mereka. Siapa Mesias versi mereka adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya. Maka orang-orang Nasrani menunggu Nabi Isa untuk turun dan menetapkan kayu salib, ya, dan menjadi pengorbanan dan penebus dosa bagi umat Nasrani. Bagi mereka orang-orang Iran yang saat ini sedang menyerang Israel, itu juga termasuk mereka maunya misi sendiri. Mereka akan menunggu Al-Mahdi menurut versi mereka. Orang-orang Syiah, Rafidhah, ya, termasuk bukan dari Islam yang mereka tunggu, ya, tidak lain dan tidak bukan dalam versi Islam adalah Dajjal, ya, yang dimana sudah dijanjikan oleh Nabi SAW Al-Faraj, ya, pembantaian, pembunuhan, kehancuran, itu sunnatullah. Jadi tidak perlu tidak perlu dipusingkan. Yang wafat kita doakan mudah-mudahan ya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi orang-orang yang terjajah dari Zionis Yahudi. Fahim tunna insyaallah Ummahat. Insyaallah Ustaz. Nah, Yes. ya. Baik. Ada lagi Ummahat? Cukup insyaallah. Sementara cukup Ustaz. Walaupun masih Nah, banyak. masih banyak ya. Nanti mungkin Karena di memang pertemuan. kalau dari beberapa info itu kan udah mulai ada komen-komen, maksudnya kok nggak selesai-selesai sih, sebetulnya apa sih yang direbutkan, sebenarnya ada apa gitu, seperti itu orang awam seperti itu Ustaz. Kadang-kadang itu melemahkan melemahkan gitu. Iya. Ya, bukan Ngerinya di situ, ngeri secara umum untuk masyarakat umum ya. Baik. Yes. Baik. Ya, Ustaz, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, itulah pentingnya kita memiliki sifat jika tidak tahu maka cukup diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berbicara yang baik ya sesuai dengan pengetahuan dan keilmuan kita. Kalau nggak bisa ya sudah, diam saja, tidak perlu berkomentar ya. Nanti bisa terjadi nilai syubhat yang lainnya seperti itu. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan Ummahat, dan mudah-mudahan kita semua terjauhkan dari sifat-sifat orang munafik ya, yang menghardik, yang mendustakan agama Allah, menghardik anak yatim, ya tidak mau memberikan makanan kepada fakir miskin, yang sholatnya ini ternyata ya ingin dilihat, dipandang, ya bermalas-malasan dalam ibadah, ya, atau bahkan dia tidak mau membantu saudara muslimnya. Ya, semoga kita terjauhkan dari sifat-sifat orang munafik ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa di bulan depan Ummahat ya, di bulan November. Semoga Allah berikan kesempatan bagi kita untuk bisa hadir ke majelis ilmu di pertemuan yang akan datang. Amin. Allahumma amin. Kita akhiri pada pertemuan sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.